Halo guys, senang rasanya bisa bertemu dengan kalian. Aku akan membahas banyak hal di konten aku. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Teman-teman pasti pernah dengar negara-negara di Britania Raya atau Inggris Raya. Banyak raja-rajanya dan juga ratu yang sangat terkenal. Dan pasti semua orang bakalan tahu nama-nama rajanya. Karena memang seeksis itu. Oke, aku akan berbagi cerita tentang seorang raja yang pernah memerintah di Britania Raya. Dan raja tersebut menyerahkan tahta ataupun kekuasaannya demi seorang perempuan. Wah, luar biasa cinta sejati. Siapakah dia? Tak lain dan tak bukan adalah Edward ke-8 dari Britania Raya. Edward adalah anak dari George ke-5 dan Ratu Mary. Pasti kita bisa membayangkan gimana kehidupan dari Edward di istana. Sebagai seorang anak dari raja dan ratu, pastinya Edward memiliki seorang pengasuh dan lebih sering dalam asuhan pengasuhnya dibandingkan dengan orang tuanya yang notabene seorang raja. Edward dibaptis dengan nama Edward Albert Christian George Andrew Patrick David. Sebagai seorang raja, pastinya pendidikan atau asuhan yang diberikan oleh George ke-5 kepada Edward sangatlah disiplin. Kenapa? Karena biasanya anak-anak dari raja akan dipersiapkan untuk menjadi penerus dari orang tuanya. Makanya nih teman-teman, Edward diasuh dengan sangat keras oleh orang tuanya ataupun dengan disiplin yang keras. Di umur 13 tahun, tutor pribadi Edward sudah mengajarkan bahasa Perancis dan juga bahasa Jerman kepada Edward. Kalau dipikir-pikir, teman-teman di umur 13 tahun sudah bisa bahasa apa saja. Edward mengikuti ujian untuk masuk ke Royal Naval College, tapi ayah dari Edward atau Raja George tidak menyetujuinya. Sehingga Edward melanjutkan pendidikannya di Osborne College, tapi sebenarnya dia tidak suka. Setelah lulus dari pendidikannya tersebut, dia tetap melanjutkan ke Royal Naval College. 2 tahun berikutnya, dia berencana untuk masuk AL Inggris. Tapi teman-teman, Edward terkena penyakit gondok. Baik teman-teman, kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu kisah cinta dari Edward. Edward memiliki hubungan dengan, bisa dikatakan, banyak perempuan. Ya, pastinya sebagai seorang anak raja yang berkuasa, pastinya dia adalah pria yang ganteng, yang berwibawa, dan disukai oleh para perempuan. Dan katanya, karena dia banyak berhubungan dengan perempuan, sehingga ayahnya kurang menyukainya, dan ayahnya bahkan berharap untuk tidak memberikan kekuasaan kepada Edward. Raja George merasa kurang suka dengan anaknya, bahkan Raja George berkata, anak itu akan menghancurkan hidupnya kurang dari 12 tahun. Lalu, Edward nih jatuh cinta dengan seorang perempuan yang sudah bercerai dari suaminya. Nama perempuan itu adalah Wallis Simpson. Jadi teman-teman, Raja George kurang menyukai hubungan dari anaknya dengan Wallis Simpson karena anaknya Edward menikah dengan
seorang perempuan yang sudah bercerai. Pada tahun 1911, Edward dilantik menjadi Pangeran Wales. Oke teman-teman, sekarang kita sampai ke topik tentang turunnya tahta dari Pangeran Wales atau Edward. Lalu Edward mengundang menteri yang bernama Baldwin ke istana. Jadi dia menceritakan niatnya nih teman-teman mau menikahi Wallis. Tapi Menteri Baldwin mengungkapkan bahwa niat pernikahan dari Edward tidak dapat diterima secara moral agama. Karena menurut aturan gereja Inggris, menikahi seseorang yang sudah pernah bercerai adalah terlarang. Dan dengan kondisi seperti itu, rakyat di Inggris tidak akan bisa menerima Wallis Simpson sebagai ratu mereka. Para rohaniawan di gereja berharap Edward mendukung aturan-aturan yang ada di gereja. Tapi Edward tetap bersikeras nih teman-teman untuk menikahi Wallis. Jadi uskup saat itu mengatakan, kalau memang kamu mau menikah dengan Wallis, maka kamu harus turun tahta. Menurut kalian, apakah Edward mau turun tahta hanya karena seorang perempuan yang sudah pernah bercerai? Lalu Edward punya ide nih teman-teman, yaitu solusi alternatif pernikahan tangan kiri. Pernikahan tangan kiri itu seperti apa ya? Jadi gini, Edward tetap akan menikahi Wallis. Tapi Wallis nantinya tidak akan bergelar sebagai seorang permaisuri. Jadi anak-anaknya tidak akan bisa untuk melanjutkan tahta dari Edward. Beberapa politisi mendukung ide atau solusi yang diberikan oleh Edward. Namun, banyak juga dari anggota kabinet yang menolak solusi dari Edward. Karena mereka berpandangan itu sangat salah dan itu sangat bertolak belakang dengan ajaran gereja. Edward lalu berkata kepada Menteri Baldwin, yang tadi nih, yang dia menceritakan untuk rencana pernikahannya. Jadi dia menceritakan kepada Baldwin bahwa dia akan turun tahta jika ia tidak bisa menikahi Wallis Simpson. Wah, so sweet sekali. Menjadi seorang Wallis Simpson yang diperjuangkan oleh Raja Edward. Masih ada nggak ya laki-laki di zaman sekarang yang memperjuangkan cintanya sampai seperti itu? Lalu Baldwin memberikan 3 pilihan kepada Edward. Pilihan yang pertama yaitu membatalkan pernikahan, 2 tetap menikah, namun melawan keinginan dari para menteri, dan yang ketiga turun tahta. Jadi nih teman-teman, Edward berpikir, kalau misalnya aku tetap menikah, tapi itu melawan keinginan dari menteri, maka nanti akan terjadi penolakan-penolakan di istana dan itu akan sangat mengganggu jalannya pemerintahannya. Jadi nih teman-teman, Edward, seorang raja, memutuskan untuk turun tahta demi bisa menikahi perempuan yang sangat dicintainya. Wah, so sweet sekali. Jadi begitu teman-teman, kisah dari Edward ke-8. Edward ke-8 yang sangat-sangat terkenal dengan caranya memperjuangkan orang yang dicintainya. Oke teman-teman, siapa nih yang saat ini memperjuangkan cintanya? Dan perjuangan apa sih yang kalian lakukan untuk orang yang kalian cintai? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga klik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman.